Halo, kembali lagi bersama saya dalam pengalaman mistis. Ya, di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya ya. Saya cerita ketika saya SMP di Trisila di Surabaya. Nah, tepatnya rumah saya di Makam Peneleh di depan kuburan Belanda. Nah, di sini ketika waktu kecil itu saya sering diajak ke sama orang tua pergi ke rumah nenek ya, saya manggilnya emak atau engkong kalau yang cowoknya. Nah, di situ ada pohon apa sih namanya, ada pohon sawo gede, dan ketika itu almarhumah saya sering wanti-wanti kalau ada yang ngeliatin jangan dilihat balik katanya gitu. Nah, ketika itu saya masih SD. Ketika saya masih SD, ternyata bukan ngeliatin aja, jadi saya melihat sosok yang gede, besar sekali itu, jadi mencakup rumah, dari pohon mencakup rumah, itu besar sekali, dan itu saya mengalami sakit waktu ngelihat itu ya, mengalami sakit panas itu 3 hari ketika masih SD. Nah, ketika nenek saya, emak saya, dan engkong saya almarhum, dan saya tinggal di rumah itu waktu SMP. Nah, kejadian ini ketika saya SMP, saya di rumah itu tinggal sendiri karena almarhum papa saya sering keluar kota, kerja keluar kota, jadi saya tinggal sendiri di rumah itu. Kejadiannya itu setiap pedagang diberhentiin oleh noni-noni Belanda katanya. Jadi awalnya biasa aja. Nah, ketika kesekian kalinya ada tukang sate diberhentiin sekitar abis maghrib lah ya, pokoknya di situ saya nanak nasi ya, masak nasi sendiri, cuman lauknya beli. Nah, tukang sate itu diberhentiin oleh noni-noni yang memesan sate, katanya cuma 1 porsi. Nah, tukang satenya lama nunggu di luar, terus akhirnya gedor pintu, kok dikunci katanya, gedor lama. Akhirnya saya keluar, itu yang pesan gimana sih katanya, tadi pesan ke saya tapi keluarnya lama banget, nggak keluar katanya. Ini mau pesan nggak? Saya bingung, yang pesan saya bingung, mau pesan nggak katanya. Itu ada yang jatuh, saya bingung yang pesan siapa katanya. Ada itu cewek katanya, yang Indo katanya, kayak orang Belanda. Saya bingung kan, Cak, kan di Surabaya, Cak, saya di sini tinggal sendiri kata saya. Oh, masa sih? Ya udahlah, emang saya lapar, ya udahlah, saya beli satenya. Nah, yang anehnya setiap jam habis maghrib atau jam 7 atau jam setengah 8, kejadiannya jam segitu terus. Jadi setiap saya punya angan-angan, misalkan ingin beli sate, terus ingin beli soto, misalkan ingin beli nasi goreng, punya angan-angan begitu, yang diberhentiin seperti angan-angan saya. Misalkan saya pengen soto, nah yang diberhentiin pasti tukang soto, bahkan yang memesan bukan saya. Nah, ada kejadian akhirnya tukang sate ini kesel pas waktu itu pesan lagi lama. Masa sih katanya, udah jadi lama, saya keluarnya juga lama karena saya tidurnya di loteng. Nah, tukang sate waktu itu udah agak emosi, tukang sate mungkin setengah jam katanya, setengah jam lebih gedor-gedor.
Pas saya keluar, ini kebiasaan gimana, Cak, kata saya. Mesen tapi ditinggal tidur, katanya. Saya nggak mesen, Cak, kata saya. Memang saya ingin beli sate, tapi saya belum pesen, kata saya begitu. Oh, itu waktu kayak kemarin dulu, kata tukang satenya begitu. Yang cewek Indo yang kayak Belanda, oh, kata saya bingung lagi kan. Cak, saya di rumah sendiri, kata saya. Kalau nggak percaya, saya juga kesel kan waktu itu. Kalau nggak percaya, coba lihat ke dalam rumah, kata saya. Nggak apa-apa, sok aja. Nah, waktu itu kan emang rumah saya ada lorong-lorong, masuk ke belakang, terus ke loteng, nggak terlalu banyak sekat. Akhirnya tukang sate meriksa, sok mau periksa ke gudang, ke kamar, diantar sama saya. Ke atas kali, katanya. Ya udah, kamar mandi dulu, kata saya. Kan ke atas, nggak ada jalan lain gitu, nggak ada, Cak. Buat apa saya bohong, kata saya waktu itu. Nah, waktu itu anehnya saya ingin bereksperimen ya. Pengen makan soto atau mie rebus ya, kata saya gitu. Tapi dalam hati saya ingin makan soto. Nah, ternyata tukang soto yang diberhentiin sekitar jam segitu juga. Tukang sotonya juga nunggu lama dan bilang begitu juga. Ada noni-noni Belanda tadi yang pesen. Waduh, Mas, saya tinggal sendiri di sini, kata saya. Masa sih? Akhirnya nggak percaya. Ketika kejadian ini sudah berulang-ulang, saya juga penasaran, ingin tahu siapa sih yang sebenarnya. Soalnya tidak satu atau dua pedagang yang bilang seperti itu, hampir semuanya. Ketika saya rutinitas makan jam segitu dan saya ingin makan apa, itu diberhentikan oleh yang katanya noni-noni Belanda ini. Nah, saya teringat waktu saya kecil, waktu dulu ketika waktu SD, orang tua saya kalau liburan sering membawa saya ke emak saya ya, almarhum nenek saya atau engkong saya yang di Jalan Makam Penele ini. Waktu itu ada tamu dan saya menerima tamu ini, bapak-bapak ya dari sebelah rumah agak jauhan dikit. Waktu itu saya menerima tamu dan oh Pak, tunggu bentar, katanya. Tapi di situ saya melihat ada noni-noni Belanda dan sinyo ya, kata orang sana bilangnya sinyo sih. Jadi ini seperti anak kecil yang Cina tapi menggunakan baju Belanda gitu, seperti noni-noni ini. Nah, ketika itu langsung dia melihat ke saya, senyum, terus yang anak kecil ini langsung bilang, main yuk. Ya, saya waktu itu masih kecil, ayo, kata saya. Ayo. Ketika itu main di gudang, di belakang rumah. Nah, waktu itu emak saya ketika tamunya udah pulang ke belakang, main sama siapa kok ketawa-ketawa sendiri, kok kayak yang rame, katanya. Ini main sama, nah ketika saya mau bilang main sama, karena saya terlanjur main sama yang anaknya bapak tadi, katanya. Terus emak saya bilang, bapak tadi itu anaknya sudah kerja di luar kota, jadi dia tinggal berdua sama istrinya, nggak ada siapa-siapa lagi, katanya. Terus yang noni-noni Belanda itu bukan bilang sih, jadi mengisyaratkan, jadi seperti ini, jangan bilang siapa-siapa, katanya.
Oke, waktu itu, oh enggak katanya saya. Oh iya, karena nenek saya juga nggak ambil pusing kayaknya. Di situ saya main, dan anak kecil ini sering bilang, saya kalau malam suka di sini katanya, suka di sini. Iya banyak di sini dak. Kalau malam suka di sini, kata saya masih bingung suka di mana katanya. Suka di pohon ini kalau malam main di situ. Oh, karena saya masih kecil nggak berpikir panjang. Nah, apa ini gitu yang dimaksud noni-noni. Jadi saya teringat ketika waktu saya masih kecil jadi gitu. Nah, ada juga kejadian aneh ini dialamin oleh teman saya. Mungkin teman saya lagi nonton ya. Teman SMP. Itu sering main ke saya kan, sering kerja kelompok itu pasti nunjuk ke rumah saya karena bebas. Ya, saya karena tinggal sendiri mungkin bisa ngerokok gitu. Ya bebas lah. Nah, teman saya ini pingsan, dan ketika ditanya dia melihat anak kecil, awalnya sih biasa aja katanya, lucu. Nah, nggak tahu ketika anak ini tertawa katanya, itu sangat menyeramkan, kata teman saya. Jadi ketika anak kecilnya tertawa katanya, ini tuh hampir kelepas katanya ininya. Jadi mengangah gitu. Disitulah teman saya pingsan. Nah, terjadi lagi sama teman saya lagi ketika teman saya di kamar mandi, tiba-tiba di situ ada noni-noni Belanda ini. Nah, semakin menguatkan cerita dari orang yang bilang noni-noni Belanda. Akhirnya suatu malam, siapa ya di rumah ini kok noni. Nah, akhirnya saya penasaran kan ke rumah bapak ini, yang ternyata rumahnya udah kosong karena udah almarhum, katanya dua-duanya udah meninggal. Dan saya tanya lagi ke tetangganya, emang nggak punya saudara noni-noni Belanda katanya, nggak ada keturunan Belanda. Yang ada dulu, kata tukang beca yang di situ, yang ada dulu rumah saya katanya, yang dulu punyanya orang Belanda, katanya begitu. Nah di situ saya waktu malam-malam akhirnya lah itu ketemu sama saya. Jadi siapa ya, saya penasaran ketika malam ada yang berbisik ke saya, apa kamu cari saya, katanya. Saya lihat ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Saya lihat seluruh ini nggak ada siapa yang bicara sama saya, kata saya. Nah, ketika secara tidak sadar saya melihat lagi di kursi di depan di ruang tamu, dan rame itu. Maksudnya rumah kan di pinggir jalan raya. Nah, lalu lalang motor, angkot. Itu saya melihat apa yang diceritakan oleh orang-orang sedang duduk di pojok. Dia tertawa dan bilang, masa lupa sama saya? Saya masih bingung di situ, kan ini rumah dikunci. Waktu saya bilang, masuk dari mana ya, katanya.
kan ini rumah saya, dia bilang begitu. Oh, saya bingung di situ. Kan ini rumah almarhum emak saya, kata saya, almarhum engkong saya. Ya kan saya udah lama tinggal di sini, kata dianya begitu. Nah, habis itu udahlah, jangan diperpanjang. Kamu di sini aja, dan saya juga akan tetap di sini, kata dianya. Nah, ketika dia bilang seperti itu, dia ke belakang, saya masih bingung. Nah, pas saya cari ke belakang nggak ada. Ini kejadian ini mungkin teman-teman saya melihat ya, waktu teman-teman saya di SMP Trisila mungkin melihat video ini. Jadi saya sempat ada kasus rumah saya dirampok. Berapa hari kemudian dari situ, ketika dia menunjukkan wujudnya ke saya, berapa hari dari situ rumah saya dirampok. Nah, itu terjadinya sore hari, sekitar jam 4, jam 5 mau maghrib. Itu saya sedang tidur, habis main dari teman saya, dan teman saya mengantarkan saya. Itu saya langsung tidur. Nah, ketika bangun-bangun, saya melihat orang yang sedang dobrak lemari, terus bongkar-bongkar laci sambil bawa celurit sambil bawa parang. Itu dia bilang, cepat, mumpung nggak ada orang gitu. Saya lagi bangun tidur kan, agak inilah, cek Sunda nama lulunguh gitu. Saya bingung di situ. Nah, di situ ada noni-noni ini sedang duduk di perut saya dan megang mulut saya begini, ya istilahnya ngebekem saya. Dia bilang, jangan ngelawan, jangan teriak kalau mau hidup. Saya lemes di situ. Soalnya anehnya begini, ini orang bongkar lemari, deket lah lemarinya, berapa kaki dari saya, tapi kok nggak melihat saya gitu. Nah, dari situ saya pingin ngeronta, ketakutan, meronta mau minta tolong, ketakutan karena ada 4 orang, dan anehnya salah satu pelaku itu saya kenal, tidak asing lagi lah. Saya kenal mungkin dari teman saya ke teman saya lagi gitu. Nah, ketika itu saya makin meronta, badan saya panas, akhirnya saya tidak sadar, pingsan. Habis maghrib saya bangun dan saya beranjak dari tempat tidur. Saya keluar, rumah saya udah acak-acakan, sofa udah, lemari udah kayak kebongkar semua, terus gembok juga seolah-olah rapi, yang di depan rapi ya, nggak ada dicongkel, nggak ada ini. Saya aneh di situ. Saya bilang ke warga setempat, di situ kan di pertigaan itu kan, ini pasar, ini makam, kadang-kadang ada tukang beca di situ. Saya bilang sama tukang beca di situ, Pak, lihat nggak ada ini, ya rame lah di situ. Rumah saya di masa sih, katanya, saya nggak ngelihat. Terus ada yang satunya bilang, iya saya tadi lihat berapa kali orang naik motor, katanya, terus terakhir naik mobil. Jadi ama nggak kayak yang pindahan, katanya gitu. TV, soalnya semua TV diambil, radio, TV semua diambil.
Nah, akhirnya nggak berapa lama dari situ polisi datang. Saya diproses, dibawa, ditanya-tanya. Nah, di sini saya cukup kesal ya, cukup kesal. Jadi seakan-akan ya nggak salah juga sih, karena polisi nggak mau terima alasan saya yang seperti ini. Jadi mengiranya saya yang kerjasama untuk membawa barang-barang saya sendiri, katanya gitu. Akhirnya papa saya datang, almarhum papa saya. Awalnya kesal juga almarhum papa sayanya. Nah, dari sini papa saya aneh, lama-lama aneh. Masa sih anak saya kerjasama sama perampok, katanya, kerjasama sama pencuri, katanya. Padahal kan barang-barangnya sebagian dari, emang saya beli barang-barang sebagian dari tabungan saya ya, kayak tip radio, kayak Walkman, terus kayak TV, itu sebagian dari uang saya. Nggak mungkin akhirnya papa saya nggak percaya di situ. Nggak mungkin, akhirnya diurus-urusin. Ya ini kan laporan dari warga, terus ya menurut papa saya begitulah singkat ceritanya, menurut almarhum papa saya. Dan berapa jam dari situ almarhum papa saya ada telepon dari temennya begini, kamu harus percaya sama anak kamu sendiri, katanya, karena polisi tidak mungkin terima dengan alasan begitu, katanya. Nah, saya mendengar telepon itu, ya saya percaya, kata almarhum papa saya begitu. Saya percaya. Nah, udah dari situ, udah prosesnya di situ. Almarhum papa saya masih aneh. Ini siapa sih yang sampai tega? Terus papa saya bilang, untung anak saya tidak dibunuh. Itu. Ya, keanehan papa saya kan ceritanya emang saya ada di situ, tapi seolah-olah perampok ini tidak melihat saya, katanya. Nah, ketika itu langsung berapa hari, 2 hari lah, 1 hari 2 hari kemudian saya ceritakan kan ada noni-noni Belanda gini. Nah, papa saya didatangin lewat mimpi sama noni-noni ini. Kata-katanya hampir sama kayak temennya yang ditelepon tadi. Jadi lewat mimpi, kamu harus percaya sama kata-kata anak kamu. Untung anak kamu masih hidup, katanya begitu. Dalam mimpinya begitu. Almarhum papa saya bilang seperti itu kepada saya. Nah, dalam mimpi itu almarhum papa saya bilang, kalau kamu tidak percaya ini nyata, katanya, kata noni-noni ini ya dalam mimpinya, saya akan kasih tanda, dan ketika bangun tanda itu masih ada, katanya. Nah, ketika bangun memang di sini papa saya luka. Nah, luka ini nih berbekas, ada tanda. Nah, ketika bangun papa saya agak aneh juga, bilang ke sayanya, oh ya udahlah. Dan dalam mimpi itu juga terakhirnya bilang, saya juga udah lama tinggal di rumah ini, katanya. Nah, dari situ almarhum papa saya penasaran juga kan. Almarhum papa saya agak sedikit penakut juga kan, penasaran, bongkar-bongkar gudang, bongkar-bongkar rumah, menemukan foto. Dan foto itu dibawa sama almarhum papa saya. Sebenarnya saya kemarin ingin ngelihat foto itu, tapi saya mencari-cari nggak ada sih. Nah, foto itu persis sama dalam mimpi papa saya, noni-noni ini, dan apa yang saya lihat yang selama ini yang ngeberhentiin tukang dagang ini. Dan ada juga
anak kecil Cina tapi make pakaian Belanda begitu. Nah, oke, menurut kalian gimana? Kalau ada pengalaman, untuk kalian ada pengalaman mistis, itu ada, silakan komen di kolom komentar. Kalau teman saya yang SMP pasti tahu kasus ini pasti tahu sih, karena cukup besar, dan seakan-akan sekolah juga tidak menerima saya waktu kasus ini, karena sekolahannya besar juga kan, jadi takut imbasnya gimana. Kalau teman saya orang yang makam Penele juga kayaknya sepertinya tahu. Nah, saya juga ada cerita lagi waktu saya SD kan saya SMP Pelemahan 1 Kediri, terus SMP 1 Genteng, dan dalam setiap SMP saya pernah ada cerita mistis ya. Nah, ini saya ceritain ini di Surabaya, di YP Trisila, di makam Penele. Ntar saya akan cerita waktu saya kecil. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Tunggu cerita saya berikutnya, atau cerita-cerita yang teman-teman saya yang lain. Sampai ketemu lagi di pengalaman mistis. Ingat, kalian tidak sendirian. Welcome to reality.